Jadi mereka kelaparan, kehausan, kedinginan, dehidrasi, dan yang paling parah itu adalah dimakan oleh hewan buas gitu. Hai Good Mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini, aku akan ngajak kalian diskusi tentang salah satu ritual yang sering diceritakan di masyarakat Jepang nih. Nah, ritual ini melibatkan anak-anak dan orang tua. Nah, kira-kira ritual apa itu? Langsung aja kita ke pembahasannya. Di Jepang, ada sebuah tradisi kuno bernama Ubasute atau Ubasuteyama. Nah, di mana Ubasuteyama itu berarti gunung pembuangan nenek. Ubasuteyama merupakan sebuah cerita rakyat Jepang yang diambil dari sebuah legenda di mana biasanya anggota keluarga yang sudah lanjut usianya itu akan dibuang ke sebuah pegunungan. Kalau dilihat dari masing-masing katanya, dari Uba, Sute, dan Yama itu memiliki arti masing-masing. Nah, dalam bahasa Jepang, Uba itu artinya wanita tua, Sute itu artinya membuang, Yama artinya gunung. Jadi Ubasute itu artinya meninggalkan atau membuang wanita tua. Ubasute juga kadang-kadang disebut sebagai Oyasute atau meninggalkan orang tua. Walaupun sebenarnya Ubasute ini ada di legenda Jepang, tapi belum jelas nih apakah sebenarnya Ubasute ini memang benar-benar dipraktikkan oleh orang-orang pada zaman dulu gitu. Ubasute juga disebut sebagai salah satu bentuk senisida. Nah, senisida ini merupakan penghilangan nyawa orang tua. Dan orang tua ini akan dibawa ke pegunungan atau tempat terpencil untuk nantinya mereka ditaruh di sana dan kehilangan nyawanya dengan sendirinya. Nah, kehilangan nyawanya itu ya bisa jadi karena kekurangan makanan, kekurangan minuman, dehidrasi, lalu kedinginan, sampai yang paling parah adalah dimakan oleh hewan buas. Dalam tradisi kuno, kan si Ubasute ini membuang orang tua ke gunung. Nah, di tradisi kunonya, gunung yang jadikan tempat membuang orang tua itu adalah Gunung Kamurigi namanya. Nah, Gunung Kamurigi ini merupakan salah satu gunung tinggi yang ada di Jepang. Tingginya itu kira-kira sekitar 4.108 kaki yang berada di perbatasan antara kota Chikuma dan juga desa Chikuhoku di prefektur Nagano. Gunung Kamurigi ini dikatakan sebagai Ubasuteyama itu kan karena menurut tradisi kunonya memang orang-orang tua itu dibawa atau dibuang ke gunung ini. Nah, selain itu menurut beberapa legenda, kalau dilihat dari bentang alamnya, si Gunung Kamurigi ini mirip banget seperti seseorang yang sedang menggendong orang lain di punggungnya. Jadi memang seperti penggambaran Ubasute lah, yang dimana kan biasanya kalau Ubasute itu biasanya anak laki-laki yang menggendong orang tuanya di punggungnya lalu mengajak mereka ke gunung tempat mereka akan dibuang. Nah, selain di pegunungan Kamurigi, orang-orang yang ingin membuang orang tuanya itu juga biasanya mereka akan mengajak orang tuanya itu ke hutan Aokigahara. Nah, biasanya di sini orang tuanya akan digendong dan masuk ke dalam hutan lalu ya ditinggalkan begitu aja. Karena kan hutan Aokigahara ini juga disebut sebagai lautan pohon. Jadi orang itu mudah tersesat kalau kita nggak bawa petunjuk atau kompas gitulah. Lalu dari mana sih sebenarnya muncul tradisi Ubasute ini? Atau seperti apa sih awal mula bisa terjadinya Ubasute ini? Nah, sebenarnya banyak mitos sih yang menjelaskan asal mula si Ubasute ini ada. Tapi yang terkenal itu adalah akibat letusan gunung Asama di Jepang pada tahun 1783. Nah, akibat dari letusan gunung Asama ini, jadinya banyak banget waktu itu orang-orang yang gagal panen dan kelaparan besar-besaran di tahun 1783 ini. Nah, karena terjadinya kelaparan dan gagal panen, jadi saat itu orang-orang harus memikirkan gimana caranya mereka bisa tetap bertahan hidup di situasi ini. Nah, muncullah akhirnya ide yang gila, nggak masuk akal dan nggak berperi kemanusiaan ini ya, yaitu Ubasute ini, membuang orang tua. Jadi mereka berpikir kayak gini, orang yang sudah tua dalam keluarganya atau yang udah lanjut usia dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu sebaiknya dibuang aja supaya tidak menambah beban dan terlalu banyak orang atau mulut lah yang diberikan makan pada saat itu. Karena kan mereka harus berhemat untuk bisa tetap melanjutkan hidup gitu. Jadi mereka lebih mengorbankan orang-orang yang sudah tua untuk dibuang agar lebih bisa bertahan hidup gitu. Karena kan ya udah yang tua-tua itu
nggak bisa berbuat apa gitu loh, nggak bisa berkontribusi banyak lah dalam pekerjaan, dalam hal apa ya, kayak menanam kembali mungkin tanaman-tanaman yang dari sana biar bisa panen lagi dan bisa terhindar dari kelaparan kayak gitu. Jadi mereka ya udah di sana membuang orang-orang yang sudah lanjut usia. Pada saat itu orang yang sudah tua di dalam sebuah keluarga itu akan dibawa dengan cara digendong oleh anak laki-lakinya diajak ke sebuah pegunungan. Nah, di gunung itu nanti mereka akan ya bisa dibekali makanan atau tidak gitu. Jadi mereka itu akan ditinggalkan di gunung yang dalam atau tempat terpencil dan dibiarkan gitu aja sampai mereka menemukan ajalnya sendiri gitu. Jadi mungkin aja mereka menemukan ajalnya itu dengan cara entah itu karena kalau dibekelin makanan ya, entah itu makanannya habis, jadi mereka kelaparan, kehausan, kedinginan, dehidrasi, dan yang paling parah itu adalah dimakan oleh hewan buas gitu. Wah, sebenarnya agak gimana ya, miris banget tuh ya. Pasti ada kok sebenarnya cara lain untuk apa ya, menyelamatkan diri dari kelaparan tuh ya. Nggak harus lah kita mengorbankan orang yang lebih tua gitu ya. Sebenarnya miris banget gitu loh. Tradisi ubah sute ini kan merupakan salah satu tradisi yang mengerikan ya Goodmood. Ya walaupun mengerikan, tapi tradisi ini sebenarnya udah dihapuskan sejak dulu. Nah, ada dua cerita nih yang menyebabkan tradisi ini dihapus. Cerita yang pertama itu adalah cerita tentang pria yang ingin membuang ibunya yang sudah tua. Nah, di sepanjang perjalanan, sang ibu yang digendong oleh pria itu mematahkan ranting yang mereka bawa di sebuah keranjang. Jadi rantingnya itu dijatuhkan sepanjang perjalanan itu. Lalu ketika sang ibu ini sudah sampai lah ya, diletakkan di tengah hutan, lalu dia berpisah dengan anaknya dan berkata kepada anaknya, ikutilah jejak ranting yang telah kupatahkan agar kamu bisa pulang dan bawalah keranjang ini dan lakukan hal yang sama saat kamu membuang ayahmu. Nah, mendengar perkataan dari ibunya inilah si laki-laki ini akhirnya nggak tahan, terus tangisnya pecah. Dia itu nggak bisa berpisah dari ibunya dan memutuskan untuk membawa kembali ibunya ke rumah dan tidak membuang ibunya lagi lah. Nah, walaupun nih ya, si ibu tahu kalau dia tuh mau dibuang sama anaknya, tapi ibu ini tuh tetap memikirkan keselamatan anaknya. Dia tuh tetap mematahkan ranting agar membuat jejak dan anaknya tuh bisa pulang nantinya. Nah, karena kejadian inilah akhirnya tradisi ubah sute ini tidak pernah dipraktekkan lagi lah ya. Ya, tuh tega gitu loh ya, maksudnya ibu yang udah ngerawat kita gitu mau dibuang gitu ke hutan yang jauh. Sangat sampai hati sebenarnya. Lalu cerita kedua itu datang dari India. Nah, ada seorang raja yang sangat membenci orang tua. Saking bencinya dia sampai buat peraturan kalau dia itu akan membuang orang tua yang umurnya itu udah lebih dari 70 tahun. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang melanggar aturan ini, maka akan dihukum berat. Ya, jadi kan masyarakatnya itu mau nggak mau harus mengikuti peraturan rajanya ini. Nah, tapi di sisi lain, ada nih menteri raja yang sangat amat mencintai ibunya. Dia tuh nggak pengen jauh dari ibunya. Saking dia cinta sama ibunya, akhirnya si menteri ini menggali sebuah lubang di rumahnya dan menyembunyikan ibunya yang sudah berusia 70 tahun itu di lubang tersebut, supaya nggak dibuang kan, karena sudah berusia 70 tahun. Nah, di sisi lain juga ada nih seorang penguasa kerajaan tetangga yang mengirimkan sebuah teka-teki berupa kuda identik kepada raja tersebut. Raja diberikan 1 kali kesempatan untuk menjawab pertanyaan di antara 2 kuda ini, manakah yang induk kuda dan mana yang anak kuda. Nah, kalau sang raja ini gagal menjawab pertanyaan ini, maka kerajaannya ini akan diserang. Nah, karena sang raja ini merasa kalau daerah kekuasaan ini sudah terancam, jadinya dia minta nasihat oleh pendeta dan para menteri. Lalu, mendengar permintaan dari sang raja, salah satu menteri, yang tadi aku bilang, menteri yang sangat amat mencintai ibunya itu, memohon izin untuk bertanya kepada orang yang dia kenal. Nah, orang yang dia kenal ini, yang dia maksud itu adalah ibunya sendiri. Nah, lalu si menteri ini pergi mencari ibunya dan dia bertanya ke ibunya, kira-kira apakah jawaban dari teka-teki ini? Nah, sang ibu pun menyuruh anaknya untuk memberikan kedua kuda ini rumput. Nah, kemudian sang menteri pun kembali sambil membawa rumput dan memberikan rumput tersebut kepada kedua kuda tadi. Nah, akhirnya di antara kedua kuda itu ada nih salah satu kuda yang mundur dan memberikan kuda yang satunya lagi makan duluan lah rumput itu. Nah, sang menteri pun berkata bahwa kuda yang mundur inilah induk dari
kuda ini. Jadi yang lagi makan itu adalah anak kuda, yang mundur adalah induk kuda. Nah, ternyata jawaban dari sang menteri itu benar. Kalau yang mundur itu adalah induknya, yang di depan ini adalah anak kuda. Dan akhirnya raja pun bersekutu dengan penguasa tetangga tersebut. Nah, karena si raja ini terkesan dengan jawaban menterinya, akhirnya si raja ini bertanya kepada sang menteri, dari mana dia tahu jawaban tersebut. Nah, akhirnya sang menteri pun jujur dan dia mengatakan yang sebenarnya bahwa dia menyembunyikan ibunya di galian yang dia buat, dan sang ibulah yang memberitahu jawaban itu. Sang ibu berkata bahwa tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya kelaparan dan pasti selalu mendahulukan anaknya untuk memberikan makan. Nah, mendengar jawaban inilah sang raja pun sadar dan menghapuskan aturan untuk membuang orang tua tersebut. Sebenarnya dari dua cerita tadi itu benar-benar udah ngasih tahu kita ya kalau nggak ada nih seorang ibu yang rela anaknya itu kesakitan, tersesat, kelaparan, menderita lah, nggak ada. Dia akan selalu mengutamakan anaknya walaupun dia yang harus menderita atau dia yang harus kehilangan nyawa. Nah, kalau dari cerita tadi itu kan sebenarnya ya udah dihapuskan lah ya, si tradisi ubah-sute ini. Nah, kan berarti apakah sebenarnya tradisi kuno ini real terjadi, pernah terjadi, atau gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau dari cerita kunonya, dari legendanya sih, ya kayak gitu, itu pernah terjadi dan sudah dihapuskan melalui dua cerita ini. Tapi ya, kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang nih ya, sebenarnya praktik untuk meninggalkan atau membuang orang tua itu kemungkinan besar akan terjadi kembali gitu. Maksudnya hidup kembali tradisi ini, karena dilihat dari ada dua kejadian di Jepang yang memperkuat tradisi ini tuh bakal muncul lagi. Nah, kalau di zaman sekarang nih ya, ada nih dua kisah yang dilaporkan yang membuat kayaknya beberapa orang Jepang itu ingin membangkitkan tradisi ubah-sute ini. Nah, yang pertama itu di tahun 2015. Ada laporan nih bahwa ada pria berusia 63 tahun yang dituduh telah menelantarkan kakak perempuannya yang cacat di lereng gunung sampai meninggal. Ada juga nih di tahun 2018, seorang anak perempuan yang menelantarkan ayahnya yang telah lanjut usia di sebuah stasiun layanan jalan tol gitu. Jadi ya, pasti dong ada penyebabnya gitu loh, kenapa orang-orang ini melakukan ubah-sute lagi. Nah, salah satunya mungkin karena faktor kemiskinan atau faktor kayak mereka tuh nggak mau ngurusin orang tua mereka lagi karena mereka tuh udah sibuk kerja gitu. Nah, Jepang ini kan memang sedang mengalami masalah yang paling banyak di jumlah populasi mereka, karena kan di Jepang itu lebih banyak sekarang itu orang-orang yang usianya di atas 60 tahunan daripada anak-anak muda dan juga anak kecil gitu. Jadi anak-anak muda di Jepang itu masih sedikit banget yang ingin melanjutkan memiliki keturunan gitu. Jadi hal ini yang menyebabkan ya semakin banyak orang-orang tua dan anak-anak muda ini nggak mau berkembang biak gitu loh. Nah, ini juga merupakan kan masalah populasi di Jepang. Nah, mungkin kalau ubah-sute modern nih ya adalah di panti jompo. Jadi banyak banget nih orang-orang tua yang masuk ke panti jompo. Sekitar 80% lah ya lansia di Jepang itu dikirim ke panti jompo sama anak-anak mereka. Jadi ya udah deh biar mereka tuh nggak ngurusin. Dan bahkan ada juga nih yang anak-anaknya itu pergi ke kota. Jadi orang tuanya itu akan ditinggal di desa mereka yang nggak semodern di kota kan. Jadi mereka terisolasi sendirian di desa. Jadi ya udah, kalau misalnya orang tuanya ini udah nggak ada, anak-anaknya itu nggak tahu gitu loh, sampai berhari-hari nggak tahu. Dan akhirnya jadilah kodokushi gitu. Jadi berhubungan juga nih antara ubah-sute dan juga kodokushi. Jadi kalian mungkin kalau nggak tahu apa itu kodokushi, kalian bisa nonton videoku yang ini. Sekalian ya promosi gitu ya, bisa nonton video yang ini tentang kodokushi atau meninggal kesepian gitu. Nah, Good Mood, gimana nih menurut kalian tentang materi kita yang kali ini? Sebenarnya aku cukup sedih ya, maksudnya harus ngebahas ini, dan ya aku pengen kalian tahu juga kalau adalah hal kayak gini di luar sana. Dan aku pengen kalian denger ini itu supaya kalian lebih bisa menghargai orang tua kalian, seperti apapun orang tua kalian. Aku tahu nggak semua orang tua itu baik, tapi ya setidaknya janganlah kita yang membuat orang tua kita itu sedih. Biarin aja orang lain gitu loh yang membalas apapun yang mereka lakukan ke kita. Oke? Jadi terima kasih telah menonton videoku sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!